Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Tataran kuno yang berkaitan dengan binatang anjing. Orang Jawa kuno itu mengenal anjing zaman kuno yang mereka pelihara itu luar biasa. Mereka menyebut dengan nama Worijal. Itu anjing purba yang dibawa oleh kawanan orang-orang Kalakea itu nyerang India, nyerang mana-mana dengan anjing ini. Anjing ini sangat gesit, sangat itu sulit ditangkap. Dan itu hanya orang-orang zaman dulu itu yang mampu mengendalikan itu. Nah, itu nama-nama anjing Worijal macam-macam itu masih dikenal di orang Aborigin. Ya, anjing jenis Worijal itu masih ada. Padahal itu kosakata zaman kuno, sebutan untuk hewan anjing yang bisa untuk berperang dan sebagainya. Ya, itu nanti ada hubungannya dengan Worijal itu dengan anjing menyanyi yang ada di Papua sana. Itu anjing khusus memang. Itu yang sulit, ya, sampai National Geographic itu kesulitan untuk mencari anjing itu jenis itu. Sekalipun ada tapi sulit. Nah, ini disebut di dalam naskah-naskah kuno tentang jenis anjing ini. Ini luar biasa sebetulnya. Nah, kita harus pelan-pelan membuka itu. Oh, ternyata ada hubungannya ini dengan ini. Keyakinan-keyakinan orang-orang kuno. Zaman kuno itu yang namanya orang asing. Itu kasta kedudukannya paling rendah. Ya. Jadi ada 7 lapisan golongan warna atau kasta. Itu orang asing, itu golongan ke-6. Golongan kilalan, golongan mereka. Mereka nggak dapat tempat di sini. Itu sebabnya kalau kita melacak sejarah zaman dulu, yang namanya Mahacarya, guru besar di Sriwijaya yang namanya Dharma Kirti, gurunya orang-orang India, gurunya orang-orang Tibet, orang-orang dari Cina, dari mana-mana itu belajar ke Dharma Kirti. Pribumi, bukan orang asing. Kenapa? Loh, sepanjang sejarah sekalipun namanya ini raja ini, Aswawarman, punya anak nanti Mulawarman. Aswawarman ini putranya siapa? Putranya Kudungga, orang Dayak itu. Jadi Aswawarman itu ya orang penduduk pribumi, bukan orang India. Namanya aja India, tapi pribumi. Mulawarman juga pribumi. Begitu juga raja-raja zaman dulu sama pribumi. Ya, gak mungkin orang asing itu bisa jadi penguasa di Nusantara, gak mungkin. Ya, itu fakta. Ya, nanti kita bisa melihat semua catatan itu ada di situ. Ya, bahwa para kilalan atau orang-orang asing, orang dari negara lain itu masuk golongan kilalan atau meleca, yaitu kasta ke-6. Ya, di situ. Di mana kasta ke-6 itu disebut kilalan atau pelayan. Dia hanya boleh bekerja di Nusantara ini sebagai pelayan. Tidak boleh jadi majikan, tidak boleh. Itu aturan. Ya, aturan dari sistem kependudukan di Nusantara yang diterapkan sejak zaman Sriwijaya sampai zaman Mojopahit. Bahkan aturan itu juga diberlakukan sampai sekarang. Di mana? Ya di 2 kerajaan. Ya, di Brunei dan Malaysia. Di Brunei dan Malaysia itu ada aturan tidak tertulis, semua pelayan harus bangsa asing, kilalan. Tidak boleh pribumi Brunei jadi pelayan. Tidak boleh, harus orang asing. Nah, susahnya orang asing itu kita orang Indonesia. Bekerja jadi pelayan, ya, jadi sopir, jadi kuli. Itu aturan kekuasaan di Nusantara modelnya seperti itu. Nanti di dalam prasasti-prasasti kita akan nemukan itu. Oh, ini ada namanya juru Cina. Artinya apa? Dia kepala pemimpin masyarakat Cina. Juru Kemir, itu pemimpin masyarakat Kemir. Juru Pegu, oh ini berarti pemimpin masyarakat Burma. Di mana masyarakat yang disebut ya, di bawah kekuasaan juru, ya, juru Cina, itu adalah kepala orang yang bekerja sebagai pelayan.
Ya, juru keling, wah ini orang-orang India keling ini menjadi pelayan di sini. Ya, jadi dulu itu tertib sekali. Tidak mungkin orang asing bisa jadi penguasa di Nusantara. Pasti orang Nusantara sendiri. Ya, nah disitulah. Itu sebabnya Mojopahit itu juga memberikan kewenangan terhadap wilayah-wilayah untuk tumbuh dengan tradisi mereka, budaya mereka. Tidak boleh diganggu. Silakan kalian, kalau punya agama, silakan. Kalau punya tradisi, silakan tradisi. Jangan kalian menjadi orang Mojopahit, enggak. Kalian punya sendiri. Itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, kita sebetulnya satu keturunan. Ya, itu kesadaran orang-orang zaman dulu. Nah ini yang tidak kita pahami ini. Ya, terutama ketika kita mengikuti pandangan-pandangan dari schooling system, dari pendidikan sekolah. Itu diformat oleh kolonial memang untuk yang melemahkan kita, DVD itu kita dipecah-pecah gitu. Padahal sebetulnya enggak ada hubungan satu dengan yang lain. Kata juta itu memang, tapi itu kosakata bahasa Jawa. Kosakata bahasa Jawa. Artinya Gunung Suci banyak kepala di situ. Kita nggak ngerti kenapa dinamakan banyak kepala. Ya, menggunakan kata-kata itu. Tapi itu sampai sekarang, saya kira orang aborigin masih menganggap itu Gunung Suci. Dan di Jawa juga sama menganggap itu Gunung Suci. Nah, ada lagi yang banyak nama-nama tempat yang itu masih ada abad 15. Belakangan sudah banyak berubah, sudah banyak. Jadi misalnya perjalanan Sunan Kalijogo mencatat bahwa di Jawa ini ada 197 kerajaan dari bangsa Jin. Dalam Kidung Purwojati disebutkan itu satu-satu nama di situ. Wilayah ini nama rajanya Jin siapa, itu ada semua. Tapi ketika kita lacak pada zaman ini, ternyata banyak ya, nama tempat yang sudah berubah. Sebagian malah hilang. Ya, karena itu nama-nama di Australia yang kita lacak itu juga kita cari. Dulu ini disebut apa ini wilayah ini? Nah, jejak-jejak orang Jawa itu juga terlihat di Australia. Apa? Adanya tanaman asem Jawa. Nah, ada di Australia itu asem Jawa itu. Nah, itu ada di Australia berkembang ya. Artinya ada orang Jawa yang datang ke sana dan menanam pohon itu. Itu di wilayah Kimberley itu selain ada Marike juga ada daerah yang disebut kayu Jawa. Orang-orang dulu. Nah, kenapa itu tidak dimasukkan, dianggap raja atau apa di sana? Karena dianggap itu bagian daripada tempat suci leluhur zaman dulu. Termasuk di wilayah Onin itu di Papua. Ini juga tidak dimasukkan di dalam wilayah administrasi. Ya, kenapa? Ya dianggap ini dulu tempat leluhur zaman kuno. Jadi datang ke sana hanya untuk satu penghormatan aja terhadap leluhur-leluhur di sana. Jadi kita harus betul-betul mendekati sesuatu dengan data yang ada. Ya, kalau tidak ada ya kita lacak, kita cari di mana itu sebetulnya. Tapi yang pasti kita menolak itu. Ya. Kalau Australia itu dianggap benua kosong dan yang menemukan adalah James Cook. Nah benar, sebelumnya kita sudah ada hubungan di sana. Baik hubungan darah ya antara orang-orang dengan masyarakat Nusantara sekarang. Keyakinan mereka sama. Sebagian bahasa mereka juga sama. Cuman yang kita agak kesulitan itu karena orang aborigin yang kita sebut aborigin itu sudah kehilangan kemampuan mengenal bahasa ibu mereka. Yang paham bahasa mereka adalah orang-orang kulit putih. Nah itu kita jangan sampai mengalami nasib seperti itu. Karena ada ramalan wong Jawa hilang Jawa nih. Orang Jawa sudah tidak bisa bahasa Jawa. Itu nasibnya nanti kayak aborigin itu. Dia tidak bisa bahasa lagi. Bahasa ibunya itu aku tidak tahu. Saya juga akan membaca itu juga dari tulisan orang-orang kulit putih. Karena mereka yang masih menguasai bahasa lokal masyarakat di Australia.
Ini mengerikan sekali itu ya. Bangsa yang sudah kehilangan identitas sampai kehilangan bahasanya itu jangan sampai dialami oleh bangsa kita. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.